kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, langsung saja April, kita pimpin doanya teman-temannya. Ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, kita langsung absen. April Khalid hadir. Bilkis Upairah hadir. Tiba semangat. Nindi Afitoh hadir. Masya Allah. Alhamdulillah pada hari ini hadir semua. Baik, ketua kelas April tolong bagikan ini kepada teman-temannya dulu. Terima kasih. Baik, udah dapat semua ya. Nah, baik anak-anak sekalian, pada siang hari ini kita akan melanjuti pelajaran kita tentang bersih itu sehat. Apa anak-anak? Bersih itu sehat. Jadi kita di sini halaman pertama, coba perhatikan bukunya masing-masing. Amati dan ceritakan gambar ini. Kira-kira anak laki-laki ini sedang apa coba? Wudu. Apalagi apa? Cuci kaki. Cuci kaki. Wudu, betul sekali. Nah, anak laki-laki ini memang sedang cuci kaki, tapi dia sedang melaksanakan wudu di bagian kaki. Nah, dia ini ceritanya mau sholat. Jadi kalau dia mau sholat, berarti kita harus wudu dulu. Di sini ada yang tahu nggak tentang wudu? Tahu? Nah, kalau tahu coba kita nyanyiin bareng-bareng. Ada yang mau mimpin? Ada nggak? Ayo, tunjukin aja ya. Ayo. Maju ke depan. Ya, sini. Pimpin tempatnya. Tepuk wudu gitu. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur cuci hidung, cuci muka. Tangan sampai ke siku, dahi dua telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Nah, sekali lagi coba. Sekali lagi. Tepuk wudu. Tepuk wudu. Ayo. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur cuci hidung, cuci muka. Tangan sampai ke siku, dahi dua telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Tepuk tangan dong. Terima kasih Nindi. Udah lagi. Oke, terima kasih untuk Nindi dan adik-adik anak-anak semuanya. Nah, jadi Ibu mau ngasih tahu bahwasanya kalau kita wudu itu salah satu ibadah bersucinya umat Islam ketika mau beribadah, yaitu sholat. Kalau misalnya Bilkis, Nindi sama April kalau sholat nggak wudu dulu, berarti sholatnya nggak diterima. Karena kenapa? Takutnya nanti fungsi wudu itu kalau misalkan nih mau sholat zuhur, tangannya kotor, takutnya nanti terus mukanya kotor seperti itu kan. Nah, jadi wudu harus dilaksanakan dulu sebelum sholat. Nah, tapi boleh nggak sih Bu? Mungkin ada pertanyaan gini, boleh nggak kalau misalkan kita wudu mau ngaji, mungkin mau belajar, boleh banget. Jadi wudu itu nggak apa-apa kalau bukan untuk sholat aja. Jadi kalau misalkan Nindi sama April, Nindi lagi mau ngaji nih sore, wudu dulu sebelum berangkat ke tempat ngaji, gitu, oke? Nah, boleh nggak? Ada nggak yang berani bacain teks yang paling di bawah itu? Paling bawah itu. Nah, yang ini. April dulu ya, nanti baru Nindi. Oke, baca April. Ya, baca satu. Mencintai orang yang bersih dan suci. Nah, Nindi lagi coba. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersih dan suci. Oke, Bilkis mama? Enggak? Oke, nggak apa-apa. Betul banget kata Nindi sama April. Apa maksudnya? Berarti di sini tertulis Allah mencintai orang yang bersih dan suci. Kalau kita dicintai sama disukai sama Allah, berarti kita bisa masuk ke mana? Betul, kita bisa masuk ke surga. Nah, jadi di sini kalau kita rajin bersuci, rajin berwudu, nanti insya Allah bakal masukkan kita ke surga. Tahu nggak cerita Bilal bin Rabah? Nggak tahu ya? Jadi Bilal bin Rabah ini adalah salah satu sahabat Nabi, ya sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia itu sama suka bersuci. Bersucinya itu berwudu. Jadi dia misalkan kalau pipis gitu atau kentut gitu, dia langsung wudu. Akhirnya apa? Dia bisa masuk surga. Karena kenapa? Dia mencintai kebersihan. Oke, kita masuk ke pelajaran begini ya.
halaman berikutnya. Nah, pada siang hari ini, tadi itu untuk perantarannya saja. Jadi kita hari ini akan belajar 2 materi. Yang pertama ada arti bersuci dan macam-macam bersuci. Pertama kita akan belajar arti bersuci. Arti bersuci. Ada yang tahu arti bersuci apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Coba dibaca bukunya. Ayo, siapa yang mau baca? Ayo, Nindi, boleh. Bersuci menghilangkan kotoran badan, Yan? dan tempat salat harus bersih. Oke, cukup sampai situ dulu. Oke, betul kata Nindi. Bersuci ya, bersuci itu fungsinya untuk atau pengertiannya itu menghilangkan kotoran. Nah, apa tadi bersuci? Menghilangkan kotoran. Di mana? Mungkin itu di badan, mungkin itu di pakaian, ataupun di tempat sholat. Jadi makanya kalau kita mau badan misalkan kotor, kita ngapain? Betul. Ini Bilkis. Kalau kita kotor berarti kita harus mandi. Kalau pakaian kotor harus dicuci. Kalau tempat sholat ada yang kotor misalkan harus disapu. Iya, betul. Jadi maksudnya di sini bahwa bersuci itu untuk menghilangkan kotoran. Tadi misalkan kalau kotor kita mandi seperti itu ya. Baik, bersuci ini anak-anak sekalian bisa menggunakan apa? Kalau kita bersuci? Dengan air. Betul. Ini dia tadi ya. Oke, bersuci itu menggunakan air. Nah, kalau kita mau mandi gunanya? Air menggunakan mandi, cuci baju ya kan? Ini menggunakan air. Alhamdulillah, curug airnya banyak nggak? Banyak ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita mau bersuci, berwudu kah itu, mandi kah, cuci baju atau ngepel atau apapun sebagainya, kita memerlukan air ya. Nah, tapi gimana Bu kalau misalkan nggak ada air? Pakai apa? Boleh pakai kalau misalkan tidak ada air, misalkan ya tidak ada air, maka kita boleh menggunakan tisu atau batu. Gimana coba kalau batu? Ngapain pakai batu? Nah, kalau pakai tisu misalkan kita nggak ketemu air mau cuci tangan nih, boleh pakai tisu. Kalau misalkan pakai batu misalkan kalau orang zaman dulu ya. Nah, jadi kalau misalkan orang buang air besar, nggak ada air tuh, nggak ada air nih, adanya batu bersih. Nah, boleh dibersihkan dengan batu. Kalau misalkan ada air ya gunakan air. Paham sampai sini? Nah, baik. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu nggak manfaat dari kita bersuci itu apa? Kira-kira kalau kita mandi itu fungsinya apa ya? Kalau kita berwudu ganti baju itu fungsinya apa ya? Ayo, apa ya coba? Fungsinya untuk supaya manfaat bersuci. Supaya apa? Yang pertama kita sehat. Nah, kalau kita rajin mandi, rajin ganti baju, misalkan kalau bajunya kotor langsung kita cuci, atau kita misalkan baju kita kotor, bau keringnya kita ganti baju, itu supaya tidak ada kuman-kuman yang ada di badan kita. Jadinya kita nggak gatel-gatel. Jadinya kita sehat jadinya ya. Jadi kalau kita mau belajar, mau bisa masuk sekolah terus karena kita bersuci. Nah, yang kedua, apa yang kedua manfaatnya? Tadi Ibu sudah ngomong tadi. Apa tadi manfaatnya? Dicintai sama Allah. Artinya ini yang pertama ya, dicintai sama Tuhan. Ini adalah paling tidak kita kalau bersuci itu kita sehat. Kita sehat ya, supaya nggak sakit gatal, mungkin nggak panu, nggak kurang gitu. Jadi harus rajin bersuci. Misalkan kalau tempat kita kotor, kalau misalkan kita tidur terus ternyata ada kan itu banyak kotorannya kan. Nanti kalau kita tidur ternyata ada binatang gimana? Makanya dibersihkan dulu, disapu dulu supaya apa? Nggak gatal. Oke. Paham sampai sini? Paham? Oke, kita lanjut yang ke pembahasan yang kedua. Tentang apa coba? Yang B, macam-macam bersuci. Kira-kira bersuci itu ada apa aja? Siapa yang berani sebutin nih? Ada 2. Ada mandi dan apa ayo? Dan sedang apa Pril? Apa yang tadi yang kedua? Mandi sama istinja. Ada yang tahu mandi apa? Mandi nggak tadi? Mandi nggak? Kalau pergi sekolah wajib mandi. Oke, jadi mandi ini anak-anak sekalian artinya adalah membersihkan badan dengan air, berarti diguyur sama air badannya. Nah, minimal mandi ini berapa kali sehari coba? 2. Betul. Minimal kita mandi itu 2 kali sehari, pagi hari dan sore. Nah, jadi kalau pagi kenapa? Kalau pagi biasanya kalau pagi sekolah kan ya. Kalau pagi sekolah kalau nggak mandi nanti temennya
busukan, ya kan? Jadi kita harus mandi dulu supaya apa? Supaya sekolahnya semangat, sampai sekolah semangat. Terus teman-temannya jadi suka sama kita karena harum. Karena kan kalau kita mandi pakai sabun, pakai sampo. Jadi kalau kita bersih, teman-teman kita sama guru kita senang. Nah, dengan mandi ini tadi Ibu katakan bahwa dengan mandi kita itu bisa menjadi sehat. Nah, ya, jadi menjadi sehat. Nah, di sini Ibu ngasih tahu ya bagaimana tata cara mandi yang benar. Nah, pertama, kalau kita mau masuk kamar mandi dulu nih, ada kamar mandi misalkan ya, ada kamar mandi. Pakai kaki kiri dulu terlebih dah, kaki kiri dulu. Ketika masuk kamar mandi pakai kaki kiri dulu. Setelah itu, kita lakuin kita sikat gigi dulu. Jangan lupa ya, jangan lupa sikat gigi karena takutnya nanti giginya kalau nggak disikat sakit gigi, ya kan? Sakit kan? Makanya kita lagi sikat gigi. Setelah itu, gunakan air yang secukupnya. Jangan main air di kamar mandi itu nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama nanti masuk angin. Dan juga kamar mandi ini adalah tempatnya siapa yo? Tempatnya setan. Jadi nggak boleh lama-lama. Jadi kita harus mandinya air dengan air secukupnya, jangan mubazir, jangan main-main air dulu langsung mandi. Nah, gunakan sabun, dibersihin semua ketiak-ketiaknya, dibersihin pakai sabun ya. Ini pokoknya sela-selanya dibersihin, rambutnya pakai sampo supaya harum dan rambutnya sehat. Nah, yang kedua ada istinja. Nah, apa ini istinja? Ada yang tahu nggak? Coba ada yang mau baca? Coba April apa Bilkis mau baca? Enggak, oke. Ini lagi nggak apa-apa. Ayo. Bagian yang kedua istinja. Istinja membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau besar. Betul. Istinja ini adalah bahasa lainnya adalah membersihkan ketika kita BAB dan buang air buang air kecil. Nah jadi di sini kalau kita sudah pipis ya kan ya, udah buang air besar, itu harus dibersihkan ya, harus bersih, jangan nggak disiram, jangan apa itu maksudnya, maaf, tidak cebok ya, betul. Kalau nggak cebok nanti bisa gatal gitu ya. Jadi ini boleh menggunakan air nih, yang ini boleh menggunakan air, boleh menggunakan tisu. Mungkin kalau di luar negeri kebanyakan itu mereka menggunakan tisu untuk membersihkan istinja mereka ataupun batu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada nggak kira-kira? Sampai sini paham? Oke. Nah, perhatikan bukunya masing-masing. Oke. Di sini ada kolom sikapku. Ketemu? Sikapku. Ketemu ya? Nah, jadi di sini ada tulisan, aku harus membersihkan badan, pakaian, dan tempat sholat. Ikuti Ibu sama-sama ya. Aku harus. Setelah Ibu ulangi setelah itu. Aku harus membersihkan badan, pakaian, dan tempat sholat. Oke, jadi di sini kita membersihkan badan, pakaian, dan tempat sholat. Nah, baik. Sampai sini paham? Masih semangat? Semangat ya. Lagi. Oke, di sini ada tugas. Ada tugas. Yeay. Senang ya, anak sekolah itu harus rajin. Yang tugas ya sebelahnya. Ayo. Nah, di sini ada kolom, ada pensil semua kan? Nah, jadi ini kita kerjain sama-sama. Nah, kita kerjain sama. Ini harus jujur. Harus jujur. Jadi di sini ada kolom ya. Perhatikan, ada kolom, perhatikan. Di sini ada ya atau tidak. Nah, jadi di sini kita disuruh beri tanda seperti ini, tanda centang di kolom ya atau tidak. Oke, yang pertama, aku tahu arti bersuci. Tahu atau enggak? Ya. Hah? Apa tadi coba? Apa? Ini dia. Apa? Hilangkan kotoran. Nah, jadi tahu contreng ya. Yang kedua, ada yang mau baca? Yang kedua April? Aku tahu artinya istinja. Nah, tahu arti istinja? Tahu atau enggak? Istinja tadi apa? Membersihkan BAB dan buang air kecil. Oke, centang. Tahu ya? Istinja itu membuang air BAB dan yang kecil ya, pipis. Aku biasa mandi nggak nih? Ya. Iya. Siapa mandi pagi? Aku. Mandi sore nanti mandi nggak? Mandi juga dong ya. Harus berarti jujur ya. Tulis centang. Ya. Oke. Nah, aku tahu manfaat mandi. Tahu manfaat mandi nggak? Apa tadi manfaat mandi? Supaya Sehat. supaya sehat, nggak gatel-gatel, nggak bau badan, disukai sama temen, pastinya dicintai sama Allah. Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Ada nggak? Tidak. Jika tidak ada, jadi di sini mungkin Ibu kasih waktu di bagian yang kolom ini yang terakhir. Jadi di sini ada soal. Jadi Ibu minta anak-anak untuk mengerjakannya. Ya, Ibu kasih waktu sekitar 10 menit, boleh ya di papan tulis. Kalau yang nggak tahu silakan bertanya.
Ya, oke. Itu jawabannya sudah tadi dijelaskan sama ibu semua di sini. Oke? Atau enggak lihat di buku sebelahnya. Oke, silakan kerjakan. 꽃잎이 내 맘을 흔들고 꽃잎이 내 눈을 적시고 아름다운 기억 푸른 하늘. Sudah? Oke, kita jawab sama-sama ya. Sudah semua? Bibi sudah? Belum? Ya, nggak apa-apa, kita langsung aja. Tadi Nindi udah? Terus April? Udah? Oke. Coba ini ibu minta kalian bacanya satu persatu dan jawab. Ya, mulai dari April. Ayo. Bersuci adalah menghilangkan kotoran. Nah, betul apa salah? Betul. Betul, contreng. Betul ya, berarti bersuci ini adalah menghilangkan kotoran. Betul. Nindi lagi. Membersihkan badan dengan air disebut mandi. Betul, mandi. Betul nggak April? Betul. Betul Nindi? Betul, mandi ya. Kalau membersihkan air dengan apa? Maksudnya membersihkan badan dengan air itu disebut mandi. Kalau yang ketiga siapa? April lagi? April lagi ya, coba. Membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau setelah buang air besar disebut Disebut apa? istinja. Istinja, betul? Betul ya. Jadi ini yang membedakan. Kalau setelah membuang kotoran itu disebut dengan istinja. Kalau membersihkan air dengan badan disebut mandi. Nah, yang keempat siapa? Nindi lagi? Nindi lagi. Gantian ya. Kita bersuci dengan air. Iya, dengan air. Kalau nggak ada air boleh gunakan apa tadi? Tisu. Tisu, terus Batu. batu. Iya boleh. Yang 5 April ya. Kita bersuci supaya sehat. Supaya sehat. Kecuali sehat apalagi tadi? Dicintai sama Allah. Siapa di sini mau dicintai sama Allah dan masuk surga? Tinggi-tinggi dong. Nah, semoga ya kita semua bisa masuk surga. Dan makanya ibu pesan sama anak-anak semua rajin-rajin bersuci. Jangan lupa sholat ya, harus sholat. Belajar sholat dengan mengawali dengan wudu. Oke. Di sini betul semua? Betul. Oke. Mungkin ini saja dari ibu. Boleh April kumpulkan ininya, lembar jawabannya. Nanti bakalan ibu beri ini. Oke. Terima kasih. Oke, anak soleh siap. Ah, oke, kita sudah memasuki kayaknya waktu pelajarannya sudah habis. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang bersih itu sehat. Jadi ibu minta tolong diterapkan di rumah. Mandi 2 kali sehari. Kalau udah buang air kecil, buang air besar dibersihkan. Jangan lupa nggak dibersihin. Mandi minimal 2 kali sehari. Gunakan air yang secukupnya. Masuk kamar mandi gunakan kaki kiri dan keluar pakai kaki kanan ya. Jangan lupa kalau kita masuk keluar kaki kiri, keluar kaki kanan, insya Allah kita mendapatkan pahala karena sunnah. Oke, buat akhiri doanya. Oke, ibu aja yang mulai ya. Oke, jadi di sini ibu akhiri kita mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.